Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih Masjid Al-Furqan yang saya muliakan dan saya hormati. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Tema kita memperkuat interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Poin pertama yang saya sampaikan bahwa di luar bulan Ramadan itu ada 8 pola komunikasi kita dengan Al-Quran. Jangan lupa 8 yang saya singkat dengan 8T. Bukan triliun, 8T. T pertama adalah interaksi kita, pola interaksi kita dengan Al-Quran. T pertama tilawah. T kedua adalah disebut dengan tafhim, memahami. Yang ketiga, pola kita adalah tafsir, mengurai artinya, memahami maknanya dan memperdalam ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Namanya apa? Tafsir. Jadi yang pertama tilawah, yang kedua disebut dengan tafhim, memahami, yang ketiga tafsir, mengurai kata per kata, memahami secara mendalam. Yang keempat adalah tadabbur. Tadabbur itu adalah mengambil intisari dari ayat yang kita baca untuk dijadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan kita. Namanya tadabbur. Yang kelima, jangan lupa bahwa ada namanya ta'allum, mempelajari baik dari sisi dari sisi bacaannya, dari sisi memahami dan seterusnya. Namanya at-ta'allum. Itulah makna hadis khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Yang berikutnya, yang keenam adalah ta'lim. Di samping kita belajar, mengajarkan kepada orang lain. Kita tidak boleh puas dengan diri kita, harus diajarkan kepada orang lain. Karena untuk menjadi umat terbaik harus dua-duanya, belajar dan mengajar. Yang berikutnya jangan lupa yang ketujuh. T ketujuh adalah tasyafi, menjadikan Quran itu sebagai obat. Karena Allah sudah berjanji, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Bahwa telah datang kepada kalian Al-Quran sebagai penasihat dan sekaligus sebagai obat. Jadikan dia sebagai obat. Sakit kepala, biasakan obatnya dengan baca Quran. Sembuh tidak sembuh soal lain. Tapi yang penting kita sudah mengamalkan Quran. Quran itu adalah obat untuk penyakit luar dan penyakit hati. Bacakan ayat, insya Allah itu akan mudah-mudahan sembuh. Termasuk sakit perut, udah bacakan ayat dalam surat Al-An'am. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsi wa man 'amiya fa 'alayha wa ma ana 'alaikum bihafidz. Kalau kita kemudian yakin akan menyembuhkan, sembuh insya Allah. Jadi jangan usah sering-sering ke dokter. Insya Allah dengan Quran itu kalau seandainya kita yakin disembuhkan oleh Allah, Allah akan sembuhkan. Karena ini adalah janji dan jaminan dari Allah bahwa Quran sebagai obat. Yang terakhir, T terakhir adalah tahfiz, menghafal. Kalau kita tidak bisa menghafal 30 juz, minimal juz 30. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Karena orang beriman, tandanya orang beriman itu adalah dalam surat Al-Ankabut disebutkan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ayat itu terpatri dalam dadanya, bukan sekedar di mushaf, tapi tertanam dalam dadanya. Artinya dia hafal beberapa ayat dari Al-Quran. Sekali lagi, kalau tidak bisa 30 juz, minimal berapa? Juz 30. Kalau tidak bisa juz 30 semuanya, minimal dari surat apa begitu? Surat Al-Alaq sampai surat An-Nas. Sehingga nanti bacaan kita dalam salat qiyamul lail bervariasi. Daripada kul melulu, kul huwallahu lagi, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Paling banter juga kul ya ayyuhal kafirun. Tapi kalau kita baca dari surat Asy-Syams sampai An-Nas, luar biasa.
berarti kita sudah modal kuat untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dan Quran akan membela kita di akhirat kelak. Itu T, 8T. Jangan lupa T-nya, yang pertama tilawah, yang kedua tafhim, memahami, yang ketiga adalah tafsir, mengurai arti mengurai arti dari Al-Quran itu sendiri. Dan yang keempat adalah tadabbur, mengambil intisari dari Quran itu untuk jadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan kita. Yang kelima, jangan lupa kita kemudian mengajarkan kepada belajar, ta'allum. Dan yang berikutnya adalah ta'lim. Kemudian setelah itu kita kemudian menjadikan sebagai obat. Dan terakhir, bagaimana kita menghafal walaupun tidak semuanya, tapi sudah ada kemudian ayat dalam Al-Quran. Itulah hebatnya penghafal Quran, memindahkan ayat per ayat dari Al-Quran masuk ke dalam transport. Maka disitulah hebatnya seorang yang hafal Quran. Berikutnya, khusus untuk di bulan Ramadan. Yang kedua, berkaitan dengan interaksi kita di bulan Ramadan, tidak bisa 8-8-nya. Maka kita fokuskan seperti yang dilakukan oleh para ulama terdahulu adalah dengan fokus membaca Quran. Baca, sehingga berulang kali khatam, insya Allah lidah semakin fasih, hati semakin terbuka dengan masuknya Al-Quran dengan berbagai ayat-ayatnya dalam hati kita. Maka fokus kita di bulan Ramadan adalah membaca. Seperti apa salafus saleh kita, para sahabat, disebutkan Utsman bin Affan setiap hari khatam Qur'annya di bulan Ramadan. Sehingga ada seorang ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyebutkan bahwa pengkhususan tidak boleh mengkhatamkan Quran minimal tiga hari dalam sebulan. Artinya kalau mau ditamatkan jangan sampai lebih dari kurang dari 3 hari. Itu harus berlaku di luar bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan, khatam setiap hari boleh. Mengapa? Para sahabat telah mencontohkannya. Utsman bin Affan itu kemudian setiap hari khatam Qur'annya. Ada Abu Darda setiap hari khatam Qur'annya. Di 10 hari terakhir Ramadan, dia mengkhatamkan 2 kali Qur'annya setiap hari. Imam Syafi'i yang kita kenal, sering kita baca sejarahnya, 2 kali khatam setiap harinya, 60 kali khatam selama bulan Ramadan. Ingat, Imam Syafi'i khatam Qur'annya selama hidupnya 5.000 kali. Berapa kali? 5.000 kali. Maka kita harus bertanya, ya Allah, saya ahli Quran gak sih? Saya dekat dengan Quran gak sih? Saya baru sekian kali khatam. Tidak, Imam Syafi'i sampai 5.000 kali. Mari kita kemudian lihat, sudah berapa kali khatam Quran kita. Kalau di bulan Ramadan juga tidak khatam, kapan mau khatam? Untuk itu, tekadkan bulat kita, saya ingin khatam di bulan Ramadan. Itulah pola interaksi yang paling baik dengan Al-Quran. Ada lagi yang lain, bahwa Imam Bukhari khusus bulan Ramadan menghentikan pengajarannya dan beliau khatam 10 kali di bulan Ramadan. Setiap 3 hari khatam, Itulah yang sering dilakukan oleh para orang terdahulu, karena mereka sangat yakin dengan kita kemudian mengkhatamkan Quran, di samping mendapatkan pahala terbesar, sekaligus juga terbiasa lidah kita mengucapkan Al-Quran. Jadi Quran itu kalau sering masuk, insya Allah itu sudah akan mampu merubah pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk itu mari kita di bulan Ramadan meningkatkan lagi. Harus kemudian ini. Karena di bulan Ramadan banyak agenda kita, saya ingin menyampaikan. Yang ketiga, setelah kita di bulan Ramadan banyak berinteraksi, membaca, nggak usah tafsir dulu, nggak usah kemudian tadabbur, nggak usah yang lain, nggak usah tahfiz. Tahfiz juga, kalau saya mau menghafal satu surat, belum tentu hafal. Sudah berusaha, tidak khatam juga, tidak hafal juga, tidak khatam juga Qurannya. Maka di bulan Ramadan fokuskan mengkhatamkan Quran. Adapun untuk itu supaya kita kemudian terbiasa nanti untuk kemudian banyak beramal termasuk membaca Quran, maka saya kemudian ingin menyampaikan 3T. Kalau tadi 8T, sekarang khusus di bulan Ramadan kita lakukan 3T. T pertama adalah disebut dengan terdata. Semua aktivitas kita ada terdata. Mau ngapain, apa yang harus saya kerjakan, terdata. Mau beribadah, mau baca Quran, mau sholat tarawih, mau puasa, harus terdata. T kedua adalah tertata, terjadwal. Kapan baca Qur'annya supaya 3 kali khatam dalam sebulan. Kapan kira-kira tarawihnya, kapan ininya. Harus tertata dengan baik. Kalau tidak, lewat hari kita tanpa terasa sudah hari ke-5, sudah hari ke-7, tapi belum khatam Qur'annya. Kenapa? Karena tidak tertata dengan baik. Yang terakhir, T ketiga adalah terjaga. Apa yang ketiga? Terjaga, konsisten menjaga apa yang kita data, apa yang kita tata, terjaga sampai akhir Ramadan.
Ingat, Ramadan 30 hari, jangan sampai kita semangat hanya 10 hari. 30 hari, karena ini program dari Allah, dan untuk mendapatkan muttaqin harus 30 hari semangat. Kalau hanya 20 hari, belum. 10 hari, belum. Harus 30 hari kita kemudian mengisi, menjaga seluruh aktivitas ibadah kita. Insya Allah kita akan berhasil meraih takwa, sekaligus bisa ditarget kita khatam Quran 2 kali, 3 kali akan tercapai. Karena sifatnya di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita muttaqin, dan kita lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, karena itu adalah contoh dari salafus saleh kita, Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in, dan ulama mazhab termasuk ulama mutakhirin. Semua telah mencontohkan fokusnya baca Quran, yang lain belakangan di luar Ramadan insya Allah. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.